Kembali lagi dalam Wadah Indonesia, masih dalam rangkaian video tutorial pembuatan rok duyung atau rok mermaid ini ya. Dalam video kali ini kita akan bahas secara tuntas cara untuk memecah pola dari pola dasar untuk kita jadikan sebagai pola dari rok duyung atau rok mermaid ini. Nah, dalam pembuatan rok duyung atau rok mermaid ini, di sini kita memerlukan pola dasar dari rok ya, baik bagian depan maupun bagian belakang. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan pola dasar rok dengan menggunakan berbagai sistem ya, seperti yang sudah aku bagikan di video sebelumnya. Kamu bisa menggunakan pola dasar yang dibuat dengan menggunakan sistem Indonesia, sistem dressmaking maupun sistem sederhana ya. Jadi terserah, yang penting di sini kamu sudah punya template dari pola dasar rok, baik itu bagian depan maupun bagian belakang ya. Nah, kalau kamu sudah memiliki template pola dasar dari rok yang ukurannya itu sudah sesuai dengan ukuran rok yang akan kita buat, berikutnya kita akan langsung ke proses pecah polanya dari pola dasar untuk kita jadikan menjadi pola dari rok mermaid atau rok duyung ini. Untuk pecah pola dari rok mermaid ini sangat mudah sekali ya. Di sini persiapkan terlebih dahulu ukuran dari rok mermaid yang akan kita buat ya, agar kita mudah untuk pembuatan dari pecah polanya ya. Nah, berikutnya kalau di sini kita sudah memiliki semua ukuran yang kita perlukan, terutama di bagian lingkar lutut ya. Jangan lupa untuk bagian lingkar lutut dan juga lingkar paha atau lingkar di mana bagian terkecil dari rok mermaid itu sebelum ekornya itu mulai dikembangkan ya. Itu yang perlu untuk kita ukur ya. Jadi di sini untuk pengukuran lingkar paha atau lingkar lutut 2 itu kita akan ukur di bagian terkecil dari rok mermaid ini, di bagian dimana ekor dari rok mermaid ini akan mulai dikembangkan ya. Jadi bagian itu merupakan bagian terkecil dari rok mermaid ini. Jadi di sekeliling itu kita perlu untuk mengukur bagian keliling dari bagian paha tersebut ya, dengan posisi pengukuran yaitu kaki kanan berada di depan dan kaki kiri berada di belakang, atau sebaliknya. Kaki kanan berada di depan, kemudian kaki kiri itu bagian ibu jarinya itu menempel di bagian tumit dari kaki yang ada di depannya, atau sebaliknya. Baru kalau sudah posisinya benar seperti itu, langsung kita ambil ukuran melingkar dari posisi dari lingkar lutut 2 ya, atau bagian terkecil dari rok mermaid ini ya, yaitu posisi di mana ekor dari rok mermaid ini akan dikembangkan ya. Itu kita ukur terlebih dahulu. Kalau sudah, lanjut kita akan pecah polanya ya. Nah, untuk pecah pola dari rok mermaid ini sendiri caranya mudah saja. Yang pertama yaitu kita akan ukur dari titik A. Jadi titik A itu berada di bagian ujung atas. Ujung dari garis TM itu kita namai dengan titik A ya. Kemudian dari titik A ini kita ukur ke bawah ke titik B sepanjang dari panjang rok yang akan kita buat. Kemudian dari titik B ini buat garis tegak lurus ke kanan ya, tegak lurus dengan garis TM ini seperti ini. Kemudian
Dari titik A itu kita akan ukur ke bawah sepanjang dari jarak dari pinggang ke lutut ya, atau biasanya kita sebut dengan tinggi lutut. Nah, kemudian titik baru ini akan kita namai sebagai titik C. Jadi di sini rumusnya dari titik A ke C itu panjangnya adalah jarak dari pinggang ke lutut atau tinggi lutut. Nah, selanjutnya setelah kita temukan posisi dari titik C, lalu kita akan buat garis tegak lurus ke kanan dari titik C ini ya, seperti ini, memotong tegak lurus dari titik A ke B. Seperti yang sudah aku contohkan di video. Buat garis bantu seperti ini, lalu berikutnya kita akan naikkan dari titik C ini, kita naikkan ke atas sebanyak 12 cm. Nah, titik ini akan kita namai sebagai titik D. Nah, untuk jarak dari titik C ke D ini tidak harus dilakukan seperti ini ya. Ini termasuk optional ya. Jadi bisa dipakai, bisa tidak. Tergantung dari desain dari rok yang akan kita buat. Kalau misalnya kita mau titik terkecil dari rok mermaid kita ini tepat berada di lutut, berarti kita tidak memerlukan posisi dari titik D ini. Kita hanya memakai titik C saja ya, karena titik terkecil dari rok mermaid yang akan kita buat itu tepat berada di bagian lutut. Nah, titik D ini digunakan kalau misalnya kita mau titik terkecil dari rok mermaid kita itu berada di atas dari lutut atau berada di tengah-tengah dari paha. Itu kita perlu hitung jaraknya berapa kenaikan jarak tersebut dari titik lutut ya. Jadi dari lutut itu kita ukur jaraknya ke atas, itu kita perlu naikkan berapa sentimeter, itu perlu untuk kita ukur ya, sehingga nanti pola dari rok mermaid yang kita buat di kertas ini bisa sesuai, bisa pas ketika dipakai, sesuai dengan desain yang akan kita buat ya. Jadi untuk jarak dari titik C ke D ini optional, sesuaikan dengan desain dari rok mermaid yang akan kamu buat. Nah, berikutnya dari titik D ini kita juga perlu untuk membuat garis bantu tegak lurus ke kanan ya, seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, garis ini merupakan garis dari lingkar pertengahan paha ya. Jadi garis yang kita tarik dari titik D ini bisa kita sebut dengan garis bantu untuk lingkar pertengahan paha. Nah, selanjutnya dari posisi kupnat kita akan tarik garis tegak lurus ke bawah ya. Dari ujung kupnatnya kita akan tarik garis tegak lurus ke bawah. Ini merupakan salah satu cara mudah untuk menentukan posisi dari pecahan rok duyung. Teknik ini sangat sering sekali dipakai untuk pembuatan rok duyung ya. Jadi kita tidak perlu lagi pusing-pusing menghitung posisi di mana kita akan meletakkan potongan atau pecahan dari pias rok duyung tersebut ya, karena kita menggunakan posisi dari kupnat itu sebagai anchor atau posisi dari peletakan pecahan rok duyung tersebut. Nah, pecahan ini bisa digunakan jika kita menggunakan model rok duyung yang klasik ya. Jadi pecahannya itu hanya ada 3 atau 4 juga bisa dipakai di bagian depan dan di bagian belakang ya. Kalau misalnya kita ingin membuat potongannya itu 4, kita tinggal potong saja di bagian garis TM ya. Tapi kalau kita ingin membuat potongan atau pecahan dari rok duyung itu 3, maka di bagian TM itu kita tidak perlu potong. Di bagian TM tetap dengan tanda pola lipatan kain ya, seperti ini. Nah, di sini karena kita akan membuat rok mermaid dengan pecahan 3 di bagian depan dan belakang, maka kita hanya perlu untuk menarik garis lurus dari bagian ujung kupnat yang ada di pola depan ini saja ya. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung untuk menentukan posisi dari pecahan rok mermaid ini. Nah, selanjutnya untuk pelebaran di bagian ekor dari rok mermaid ini di bagian bawah itu ya, dari garis bantu yang sudah kita tarik dari ujung kupnat itu kita akan lebarkan selebar 8 cm ya. Dari garis bantu tersebut kita lebarkan 8 cm, tapi pelebaran ini tidak permanen ya, kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan dari desain. Kalau misalnya kamu ingin membuat bagian ekor duyungnya itu lebar, maka bisa dilebarkan sampai 10 cm atau bahkan juga bisa dilebarkan sampai 15 cm. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan desain yang akan kamu buat. Kemudian dari ujung ini ya, kita akan naikkan sebanyak setengah centimeter, atau kalau misalnya kamu membuat pelebarannya itu lebih lebar dari 8 cm, nilai dari penaikan ujung pojok ini bisa dinaikkan juga ya. Jadi semakin lebar, ukuran naiknya itu juga semakin
besar ya nilainya, misalnya 1 cm sampai 2 cm ya, karena nanti kalau misalnya ujung ini terlalu runcing, jika dijadikan satu, maka bentuk dari bawah ekor duyungnya itu akan menjadi jelek ya, karena akan menjadi runcing sekali di bagian pertemuan antara sisi pojok-pojok ini ya. Jadi kalau misalnya pelebarannya itu semakin lebar, maka kamu perlu untuk menaikkan pojokan ini semakin tinggi lagi, agar nanti di bagian ekor dari rok mermaid itu dia bisa melingkar bagus ya, bisa melingkar di bagian ujung-ujungnya, tidak runcing dan jatuh ke bawah ya, seperti itu. Nah, kemudian ini sudah jadi dari pola depan bagian 1 untuk rok mermaid kita. Nah, berikutnya kita akan membentuk untuk pola yang kedua dari pola rok depan dari rok mermaid kita ya. Untuk pembentukan pola kedua dari pola depan untuk rok mermaid kita ini, kita perlu untuk mengukur di bagian lingkar lutut ya. Hati-hati di sini agak sedikit tricky ya. Untuk bagian lingkar lutut ini di bagian titik D atau nanti bisa di bagian titik C, sesuaikan dengan desain ya. Kalau kita menggunakan titik D, berarti kita perlu untuk menggunakan lingkar lutut 2 atau lingkar lutut yang sudah dinaikkan. Kalau misalnya kita menggunakan titik C, maka di sini yang kita gunakan adalah lingkar lutut 1 atau lingkar lutut asli. Di sini aku akan menggunakan titik D. Jadi lingkar lutut yang aku gunakan di sini adalah lingkar lutut 2, yaitu lingkar lutut yang sudah aku naikkan posisinya ya, atau bisa juga memakai lingkar pertengahan paha ya, karena jatuhnya nanti lingkaran terkecil dari rok mermaid yang akan aku buat ini berada di bagian tengah-tengah dari paha. Nah, untuk rumus penentuan dari lebar lutut ini, rumusnya yaitu 1/4 lingkar lutut, baik lingkar lutut 1 maupun lingkar lutut 2 ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian hasilnya kita tambahkan 1. Jadi lingkar lututnya kita bagi 4 terlebih dahulu, kemudian ditambahkan 1. Nah, rumus ini juga bisa berubah. Jadi formula rumus ini disesuaikan dengan rumus pola dasar yang kamu pakai ya. Misalnya kalau di rumus pola dasar yang kamu gunakan itu bagian pola depan itu lebih besar dari pola belakang, maka di sini formulanya juga mengikuti ya. Kalau misalnya untuk menentukan lebar dari lingkar pinggang dan lingkar panggul dari pola dasar yang kamu gunakan itu, bagian depan ditambahkan 1 cm atau 2 cm, berarti untuk bagian lingkar lutut ini juga mengikuti dari rumus tersebut ya. Kalau misalnya di bagian pola dasar itu bagian lingkar panggulnya ditambah 1 cm, berarti untuk mencari lingkar lututnya juga perlu ditambah 1 cm. Kalau misalnya untuk pola dasar bagian pinggang dan panggulnya tidak ada penambahan 1 cm, jadi pola depan dan pola belakang itu sama lebarnya, maka di bagian lingkar lutut ini juga tidak perlu ditambahkan 1 cm ya. Jadi sesuaikan dengan formula dari pola dasar yang kamu gunakan untuk pembuatan pola dasar rok ini ya. Intinya begini, kalau misalnya pola dasar dari rok itu bagian depan jauh lebih besar dari pola dasar rok bagian belakang, maka formula dari pencarian lebar lingkar lutut ini perlu ditambahkan 1. Tapi kalau misalnya lebar dari pola depan dan pola belakang dari pola dasar itu sama, maka untuk lebar dari lingkar lutut ini tidak perlu ditambahkan dengan 1 cm, hanya perlu dibagi 4 saja. Lingkar lutut dibagi 4 tanpa ditambah 1 cm, jadi begitu saja. Intinya seperti itu. Nah, kemudian ada pilihan kedua untuk menentukan lebar dari lingkar lutut ini. Ya, caranya yaitu dengan memasukkan antara 3 sampai 5 cm dari garis sisi pola dasar yang sudah terbentuk dari pola dasar dari rok ini ya, seperti ini. Tapi lagi-lagi kita juga harus melakukan double check ya. Apakah lebar dari lingkar lutut ini kekecilan atau tidak ya. Kalau kebesaran tidak masalah, tapi kalau kekecilan nanti klien kita tidak bisa jalan saat memakai rok mermaid ini ya. Jadi pastikan setelah dimasukkan 3 sampai 5 cm kita ukur lagi, kita double check apakah lingkar lutut yang ada di pola itu sesuai dengan lingkar lutut yang ada di ukuran atau terlalu kecil. Kalau terlalu kecil berarti kita harus adjust, kita harus tambah lingkar lututnya, ditambah ya. Berarti nilai dari memasukkan garis sisi dari pola dasar rok ini perlu dikecilkan ya. Kalau misalnya lingkar lututnya itu terlalu sempit, misalnya kalau di sini kita masukkan 5 cm, kemudian setelah kita ukur ternyata lingkar lutut yang dihasilkan di pola itu lebih kecil dari lingkar lutut yang ada di ukuran, berarti di sini kita harus mengecilkan nilai dari masuknya garis sisi
samping dari pola tersebut ya. Berarti kita harus memasukkan 3 saja atau 4 gitu ya, agar lingkar lututnya itu bisa lebih besar nilainya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan hubungkan garis dari garis bantu lingkar panggul ini ke titik baru dari lingkar lutut yang sudah kita temukan ya, atau di sini lebih gampangnya kita akan namai titik D aksen ya. Jadi dari garis bantu lingkar panggul itu kita akan tarik garis lurus ke titik D aksen ya, seperti ini. Nah, ini akan membentuk dari siluet panggul ke paha dari klien kita. Nah, selanjutnya dari titik D aksen ini kita akan tarik garis tegak lurus ke bawah ya, seperti ini. Selanjutnya kita perlu untuk melebarkan di bagian ekor dari rok mermaid ini. Di sini untuk pola depan yang pola 2 kita akan lebarkan di bagian kanan dan kiri. Jadi di sini kita akan lebarkan di bagian kanan 8 cm, kemudian di bagian kiri juga sama nilainya 8 cm. Nah, untuk pelebaran di masing-masing bagian dari ekor rok mermaid ini usahakan nilainya sama ya, agar nanti hasilnya itu tidak meluntir-meluntir di bagian ekornya ya. Jadi hasilnya itu bisa bagus, bisa presisi, bisa sama rata seperti itu ya. Di sini aku akan lebarkan 8 cm saja di bagian masing-masing dari ekor rok mermaid ini. Setelah dilakukan pelebaran, selanjutnya kita akan hubungkan titik dari pelebaran tersebut ke bagian paha di sepanjang garis dari titik D ke D aksen tersebut ya. Perhatikan seperti contoh yang sudah ditunjukkan di video. Di sini kita buat garis miring seperti ini ya. Jadi bentuk bagian ekor bawah dari rok mermaid ini bentuknya seperti bangun trapesium. Nah, setelah itu di sini kita juga perlu untuk menaikkan di bagian pojok dari pelebaran ekor dari rok mermaid kita ini dengan nilai penaikan yang sama dengan yang sudah kita lakukan di pola 1 sebelumnya ya. Di sini kita akan naikkan sebesar 0,5 cm di kedua pojok dari ekor pola 2 ini. Ya, fungsinya masih sama, yaitu untuk menghindari bagian pojok dari ekor ini ketika nanti dijahit satu sama lain ya, dari pola 1 dan pola 2 ini pojokannya ini tidak berbentuk runcing dan terjun ke bawah ya, tapi nanti gulnya itu di bagian ekor dari rok mermaid ini bisa berbentuk seperti lingkaran. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini selanjutnya perhatikan dari pertemuan garis yang ada di sepanjang garis bantu dari titik D tersebut ya, atau di bagian terkecil dari rok mermaid ini. Di situ itu bentuknya agak sedikit tajam ya, jadi cekungannya itu tajam sekali. Nah, untuk menghindari bentuk yang tidak bagus karena tikungan yang tajam dari pertemuan dua garis ini, di sini kita perlu untuk melandaikan bentuk dari cekungan ini ya, agar tidak terlalu tajam, yaitu caranya dengan menggaris sedikit ya, dan kita landaikan cekungan tersebut agar terlihat lebih luas gitu ya. Di sini kamu bisa menggunakan bantuan dari penggaris panggul atau penggaris lengkung yang digunakan untuk membuat kerung lengan. Ikuti prosesnya seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, berikutnya kita akan buat dari bentuk depun dari pola depan ya. Nah, untuk lapisan depun di pola depan ini seperti biasa ya, untuk pembuatan depun itu di sini kita akan turunkan selebar 4 cm dari garis lingkar pinggang ya. Depun ini nanti kita akan gunakan untuk menyelesaikan bagian pinggang agar bagian pinggang itu tidak memerlukan ban pinggang untuk penyelesaiannya. Kita tinggal turunkan dari garis lingkar pinggang itu ya selebar 4-5 cm, kemudian kita akan turunkan garis lingkar pinggangnya ya, kita geser ke bawah. Berikutnya kita akan arsir ya. Jadi pola yang diarsir dengan menggunakan garis warna orange ini merupakan pola dari depun untuk pola rok mermaid bagian depan. Kalau sudah disalin, polanya itu untuk pola depun menjadi seperti gambar yang sudah aku contohkan di video ini. Untuk pola 2 itu hasilnya kalau sudah kita garis ya, outline dari pola 2 itu menjadi seperti ini. Nah, di sini pola 1 kita gambarkan dengan menggunakan warna merah ya. Kemudian pola 2 di sini aku simbolkan dengan menggunakan garis warna hijau, dan pola yang sudah aku warnai dengan menggunakan warna hijau. Nah, kemudian di sini untuk pola depan aku beri tanda lingkaran ya di bagian pertemuan antara pola 1 dan pola 2 di bagian garis bantu lingkar panggul. Di sini ini untuk memudahkan saja ketika nanti pola sudah
dipotong, sudah disalin dan masing-masing sudah dipotong polanya agar pola bagian depan dan bagian belakang itu tidak tertukar ya. Karena kalau pola sudah dipotong nanti itu polanya hampir sama-sama, hampir mirip semua kelihatannya ya. Jadi chance atau kesempatan untuk tertukarnya itu sangat tinggi sekali. Nah, kalau kita sudah tandai dengan pembuatan tanda seperti ini ya, seperti tanda lingkaran ini, itu akan memudahkan kita pada saat proses penjahitan nanti ya, agar tidak tertukar antara pola depan dan pola belakang. Untuk pola belakang nanti tanda ini akan aku bedakan bentuknya ya, seperti itu. Nah, jadi itu tadi ya untuk pecah pola rok mermaid untuk bagian pola depan. Sekarang mari kita lanjutkan untuk pecah pola rok duyung atau rok mermaid kita untuk pola bagian belakang. Nah, di sini untuk pola bagian belakang, di sini aku sudah ada template dari pola dasar rok bagian belakang. Nah, untuk formula pecah pola rok mermaid sendiri, di sini di bagian ujung atas dari garis TB sudah aku beri nama titik A. Nah, dari titik A ini kita akan turunkan ukur ke bawah sepanjang dari panjang rok yang akan kita buat. Itu akan menjadi posisi dari titik B. Jadi di sini formulanya dari titik A ke titik B itu adalah panjang rok. Kemudian berikutnya dari titik B ini kita akan tarik garis tegak lurus ke kiri, memotong garis TB dari garis A ke B ya secara tegak lurus ke kiri, seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, berikutnya kita akan mencari posisi dari titik C. Di sini di formula jarak dari titik A ke C adalah jarak dari pinggang ke lutut atau biasa kita sebut dengan istilah tinggi lutut. Jadi dari titik A ke titik C itu diukur sepanjang dari tinggi lutut ya, jarak dari pinggang ke lutut. Nah, berikutnya dari titik C ini kita akan naikkan ke titik D ya, sepanjang 12 cm. Ini nilainya harus sama ya dengan yang ada di pola depan ya. Kalau misalnya di pola depan itu jarak dari titik C ke D itu 12, maka jarak dari titik C ke D yang ada di pola belakang juga harus sama. Nah, masih ingat ya kalau untuk formula dari titik C ke D ini adalah optional, harus disesuaikan dengan desain dari rok yang akan kita buat. Untuk formula dari titik C ke D ini dipakai jika desain dari rok mermaid yang akan kita buat itu bagian terkecil dari rok mermaid itu berada di atas dari posisi lutut asli. Kalau misalnya kita ingin mengembangkan ekor dari rok mermaid itu dari atas lutut posisinya, maka kita perlu untuk menerapkan formula dari titik C ke D ini ya, jaraknya harus kita ukur ya. Tapi kalau misalnya kamu ingin melebarkan ekor dari rok mermaid ini tepat di bagian lutut, maka kita tidak perlu untuk menghitung jarak dari titik C ke D. Kita bisa langsung menggunakan garis yang kita tarik di sepanjang titik C ini. Jadi seperti itu. Lagi-lagi kita harus sesuaikan dengan desain dari rok mermaid yang akan kita buat. Nah, berikutnya karena di sini aku akan membuat flare atau pengembangan dari ekor mermaid yang akan aku buat di desain kali ini itu berada di atas lutut dan jaraknya itu sekitar 12 cm, maka di sini aku ukur dari titik C ke D itu setinggi 12 cm. Kemudian dari titik D ini aku akan tarik garis tegak lurus ke kiri seperti ini, garis bantu ya, garis putus-putus seperti ini. Berikutnya kalau sudah di sini kita akan mulai membuat dari pola 1 dari rok mermaid bagian belakang. Nah, untuk pola 1 di sini mudah saja. Untuk pecahan dari pola bagian belakang kita tidak perlu menghitung lagi jarak pecahan tersebut dari garis TB karena kita akan mengambil ujung dari kup nut pola dasar rok bagian belakang itu, kita akan tarik garis tegak lurus ke bawah dan itu akan kita jadikan pecahan dari pola 1 rok mermaid bagian belakang ya, seperti itu. Jadi kita akan tarik garis lurus seperti ini dari ujung kup nut ya, lurus ke bawah seperti ini. Kemudian kita akan lebarkan dari garis ini. Untuk pelebaran dari ekor rok mermaid sendiri harus diingat jumlahnya atau nilainya harus sama ya, baik di depan maupun bagian belakang. Jadi di sini aku akan lebarkan 8 cm. Di sini untuk di bagian ujung dari pojokan ini ya, dari pelebaran ekor dari rok mermaid ini kita perlu untuk menaikkan bagian pojok ini setinggi 0,5 cm ya, agar bagian
pojok dari ekor rok mermaid ini tidak terlalu runcing kalau nanti dijahitkan dengan pola kedua dari pola belakang rok mermaid ini ya, karena nanti kalau terlalu runcing bentuknya akan menjadi aneh. Jadi kita perlu untuk menaikkan pojokannya agar nanti ketika dijahit dengan pola dua bagian rok mermaid yang bagian belakang ini, bentuk dari pojokannya itu bisa landai dan bisa membentuk oval seperti itu ya. Jadi jatuhnya itu bisa oval, bisa bagus gitu ya, tidak runcing dan terjun ke bawah seperti itu ya. Jadi di sini kita akan naikkan 0,5 cm, tapi ini nilainya tidak permanen. Ini bisa naik ya nilainya kalau misalnya pelebaran dari ekor rok mermaid ini semakin lebar, nilainya semakin besar, maka nilai dari kenaikan dari pojokan pelebaran ekor rok mermaid ini juga akan menjadi semakin besar juga nilainya ya. Misalnya kalau di sini kamu ingin melebarkan di bagian ekor dari rok mermaid ini 15 cm atau 20 cm, kamu juga harus menaikkan nilai dari penaikan pojokan yang ada di pojokan pelebaran dari ekor rok mermaid ini ya. Misalnya 2 cm, 3 cm sampai 5 cm. Itu bisa terjadi kalau misalnya pelebaran yang kamu tambahkan di bagian ekor rok mermaid itu jumlahnya besar ya, atau lebar sekali. Jadi jumlah kenaikan dari pojokan itu juga akan naik ya, nilainya akan menjadi semakin besar juga untuk mengimbangi bentuk dari ekor rok mermaid ini nanti ketika sudah dijahit di bagian masing-masing pojoknya. Dan ini pola satu dari rok mermaid kita yang bagian belakang sudah selesai. Di sini aku akan tandai dengan menggunakan outline garis yang berwarna biru. Nah, berikutnya kita akan rubah pola yang kedua untuk pola mermaid bagian belakang. Untuk pola yang kedua, di sini sama, kita perlu untuk mengukur dari lingkar lutut ya. Untuk pola yang bagian belakang ini kita perlu untuk mengurangi 1 cm. Tapi lagi ya, di sini formulanya harus disesuaikan dengan formula yang kita pakai saat pembuatan pola dasar dari rok tersebut. Kalau misalnya di formula perhitungan pola dasar rok tersebut tidak ada pengurangan 1 cm di bagian lingkar panggul dan juga lingkar pinggang, maka kamu juga tidak perlu untuk mengurangi lingkar lututnya itu dengan menggunakan 1 cm. Kita hanya perlu untuk membagi lingkar lututnya menjadi 4 gitu saja ya. Tapi kalau misalnya di bagian lingkar panggul dan lingkar pinggang, untuk pembuatan pola dasar rok itu menggunakan rumus pengurangan 1 cm agar pola belakang itu bentuknya lebih kecil dari pola depan, maka di bagian lututnya kita juga harus menggunakan teknik formula yang sama ya. Jadi lingkar lutut kita bagi 4 terlebih dahulu, kemudian hasilnya akan kita kurangi 1 cm. Ini agar proporsi dari lingkar pinggang, panggul, dan lutut itu nanti bisa sama, bisa presisi, tidak meluntir ketika sudah dipakai ya, seperti itu. Karena kalau misalnya formula pembuatan pola dasar di bagian lingkar pinggang dan panggul itu tidak dikurangi 1 cm, kemudian di bagian lutut kita kurangi 1 cm, jadi nanti itu bentuknya akan meluntir gitu ya di bagian lututnya, dan kita tidak mau hal itu terjadi ya. Jadi kita kembalikan lagi ke rumus dari formula pembuatan pola dasar yang kita gunakan untuk pecah pola rok mermaid ini ya, khusus untuk di bagian lingkar lutut ini. Jadi seperti itu ya rumusnya, yaitu lingkar lutut kita bagi 4, kemudian hasilnya kita kurangi 1 cm. Atau cara yang kedua sama, kita masukkan saja dari garis sisi yang ada di pola dasar rok tersebut ya, pola dasar rok bagian belakang tersebut kita masukkan 3-5 cm dari garis sisi asli pola dasar rok tersebut. Tapi lagi-lagi di sini nanti kita harus melakukan double check ya. Setelah kita masukkan 3-5 cm tersebut, kita harus ukur lingkar lututnya, kita tambahkan dengan yang ada di bagian pola depan ya, itu hasilnya harus lebih besar dari lingkar lutut yang ada di ukuran. Karena nanti kalau misalnya hasil dari lingkar lutut yang ada di pola itu lebih kecil, ditakutkannya nanti klien kita itu tidak bisa berjalan ketika memakai rok ini ya. Jadi usahakan lingkar lutut yang ada di pola itu harus lebih besar atau setidaknya sama dengan lingkar lutut yang ada di ukuran. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya kita akan hubungkan garis lurus dari garis bantu lingkar panggul di pola rok bagian belakang ya ke bagian titik D aksen yang sudah kita hasilkan dari perhitungan pembagian lingkar lutut tadi ya, seperti ini. Dan itu akan menjadi posisi terkecil dari rok mermaid ini sebelum bagian dari ekor rok mermaid ini dikembangkan. Nah, untuk pengembangan dari ekor rok mermaid sendiri di bagian pola 2, pola belakang dari rok mermaid ini kita akan lebarkan 8 cm dari titik ini ya, dari titik D
D aksen ini kita akan lebarkan ke bawah. Nah, di bagian bawahnya itu kita akan lebarkan 8 cm. Kemudian kita akan hubungkan dengan garis lurus ke bagian D aksen dan juga ke bagian titik yang satunya ini ya. Kita namai saja titik D double aksen di sini ya. Nah, berikutnya pola 2 dari pola belakang rok mermaid ini sudah jadi ya. Di sini sama untuk penaikan pojokannya, jumlahnya juga sama ya, nilainya masih 0,5 cm. Konsepnya juga sama ya, semakin lebar pelebaran dari ekor mermaid ini, maka penaikan dari pojokan dari ekor rok mermaid ini juga akan semakin besar nilainya ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah kita perlu untuk melandaikan di bagian cekungan lutut ini agar bentuknya itu tidak cekung sekali ya, tidak runcing seperti itu. Jadi kita perlu untuk melandaikan sedikit di bagian pertemuan antara posisi terkecil dari rok mermaid ini dengan titik start dimulainya pelebaran dari ekor mermaid ini ya. Seperti ini, kita bisa menggunakan bantuan dari penggaris cekung atau penggaris landai itu ya, seperti penggaris panggul dan juga penggaris yang digunakan untuk membentuk kerung lengan, itu bisa digunakan ya untuk melandaikan cekungan dari lutut ini ya. Nah, berikutnya pola 2 dari pola belakang rok mermaid ini sudah jadi ya. Di sini aku tandai dengan outline garis warna orange ya. Nah, untuk pembuatan pelapis depun di bagian belakang caranya juga sama ya. Di sini kita akan turunkan selebar 4-5 cm ya, jangan terlalu besar, maksimal itu 5 cm saja. Tapi di sini aku gunakan 4 cm saja untuk lebar depunnya ya. Berikutnya kita akan geser garis pinggang dari pola belakang ini ya ke bagian bawah di bagian lebar dari depun ini, seperti ini ya, seperti garis Tosca yang sudah aku gambarkan di video itu ya. Jadi garis pinggangnya tinggal digeser ke bawah gitu saja. Nah, untuk proses pembuatan depun atau pelapis pinggang ini bisa di skip kalau misalnya model dari rok mermaid yang akan kamu buat itu di bagian pinggangnya akan diselesaikan dengan menggunakan ban pinggang. Nah, di sini kita tidak menambahkan kampuh resleting ya di bagian garis TB dari rok mermaid ini ya, karena memang desain yang akan kita buat di sini resletingnya berada di samping dan akan menggunakan resleting sembunyi. Jadi kita tidak memerlukan kampuh yang terlalu besar untuk pemasangan resleting sembunyi tersebut. Tapi kalau misalnya di sini desain dari rok mermaid yang akan kamu buat itu menggunakan resleting di bagian tengah belakang atau di bagian TB itu, maka kita perlu untuk menambahkan kampuh resleting di sepanjang garis TB ini ya. Mudah saja, kamu hanya perlu untuk menambahkan pelebaran 4 cm ke kanan dari titik A dan juga titik B ke kanan 4 cm untuk dijadikan kampuh resleting untuk pola rok mermaid bagian belakang ya. Jika memang kamu akan menggunakan model resleting belakang untuk rok mermaid yang akan kamu buat. Jadi seperti itu saja. Untuk pecah pola dari rok mermaid ini sangat mudah sekali ya. Nah, di sini untuk mempermudah proses penjahitan kita untuk bagian pola belakang, di sini aku tambahkan tanda notch atau tanda pertemuan jahitan nanti ya, pertemuan pola untuk mempermudah proses penjahitan kita. Di sini aku beri tanda segitiga wajik untuk membedakan dengan pola depan. Di pola depan tadi aku sudah tambahkan tanda notch lingkaran dan di bagian pola belakang aku tambahkan tanda segitiga wajik ya di bagian pertemuan dari garis bantu lingkar panggul ya. Seperti ini, seperti yang sudah aku contohkan di video ya. Aku tambahkan tanda segitiga wajik yang nantinya akan mempermudah pekerjaan kita untuk menggabungkan pola belakang bagian 1 dan juga pola belakang bagian 2. Nah, di sini untuk pola belakang bagian 2 aku tandai dengan menggunakan warna orange ya, seperti yang bisa kita lihat ya. Jadi untuk bagian pola 1 dan 2 ini ada bagian yang overlap ya, atau bertumpu antara pola 1 dan pola 2. Nah, jangan bingung dulu, nanti kita akan pisahkan pola ini dengan menggunakan kertas lain karena kita perlu untuk menjiplak pola 2 ini ke kertas lain agar pola 2 dan pola 1 dari pola belakang ini bisa terpisah ya. Begitu juga dengan pola bagian depan ya. Jadi kita perlu untuk memindahkan pola 2 bagian depan dan bagian belakang itu ke kertas lain agar nanti polanya itu bisa terpisah secara utuh. Jadi polanya itu tidak overlap atau tidak bertumpuk antara pola 1 dan pola 2. Jadi seperti itu ya. Kita
kita akan lanjutkan tutorial berikutnya dengan pecah pola dari rok mermaid ini dengan menggunakan ukurannya sebenarnya di kertas coklat ya, sehingga nanti kita bisa tahu lebih mudah dan lebih detail tentang cara pemindahan antara pola 1 dan pola 2, baik itu pola belakang maupun pola depan ya, agar polanya itu bisa terbentuk secara utuh dan tidak ada masing-masing bagian dari pola 1 dan pola 2 ini yang overlap satu sama lain ya. Jadi seperti itu. Langsung saja kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi kita akan lanjutkan pembahasan kita di video berikutnya.